Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, maka alangkah sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ibu absen dulu ya hari ini. Adam? Oke. Pilih? Oke. Eka? Farah? Oke. Hadir semua ya berarti hari ini. Ada yang masih ingat gak pada pertemuan minggu lalu kita belajar tentang apa? Oke, betul. Pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar tentang teks prosedur. Ada yang masih ingat gak teks prosedur itu apa? Oke, betul sekali. Nah, jadi teks prosedur itu adalah jenis teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, karena pada pertemuan minggu lalu kita sudah belajar teks prosedur, maka pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang fakta dan opini. Nah, tapi sebelum belajar, kita ice breaking dulu ya. Ikuti ibu ya, lihat ibu dulu ya. Ibu akan contohin ice breakingnya. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekarang bareng-bareng ya, ikuti ibu. 1, 2, 3. Semangat. Yeay. Nah, sebelumnya ibu mau tanya nih, kalian pernah dengar enggak tentang fakta dan opini? Pernah? Oke, pernah. Kalau fakta itu apa? Kenyataan, ya betul. Kalau opini? Pendapat, iya benar. Ibu mau tanya lagi ya. Menurut kalian apakah semua hal yang kita dengar itu sudah pasti benar? Belum tentu. Belum tentu. Oke. Kenapa kok belum tentu? Oke. Nah, jadi semua hal yang kita dengar itu belum tentu benar. Karena apa? Karena ada juga orang yang menyatakan berdasarkan pendapat atau pengalaman pribadi mereka, bukan berdasarkan fakta yang ada. Gitu. Makanya, jadi semua hal yang kita dengar itu belum tentu benar adanya. Kenapa kita perlu tahu mana yang fakta atau mana yang opini? Kenapa? Oke, betul, agar tidak mudah dibohongi. Nah, jadi salah satu alasan kenapa kita perlu untuk bisa membedakan mana yang fakta dan mana yang opini, salah satunya agar kita tidak mudah tertipu, tidak mudah dibohongi, tidak gampang percaya. Karena tidak semua hal itu benar adanya. Nah, oleh karena itu kita harus bisa mikir dulu, cari tahu dulu apakah hal tersebut fakta benar keadaannya atau hanya opini saja atau pendapat seseorang. Gitu. Nah, jadi sekarang tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, kalian dapat mengenal perbedaan antara fakta dan opini dalam teks sederhana dengan benar. Yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi kalimat fakta dan opini dari bacaan yang diberikan oleh guru dengan benar. Yang ketiga, kalian dapat membedakan kalimat fakta dan opini dari bacaan yang diberikan oleh guru dengan benar. Pengertian fakta dan opini. Nah, fakta ini adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Jadi, fakta ini adalah sesuatu
yang nyata dan tidak dibuat-buat. Benar tadi kata temennya, fakta itu adalah kenyataan, benar. Nah, sedangkan opini adalah pendapat, pemikiran, atau perkiraan dari seseorang atau suatu kelompok tertentu mengenai suatu keadaan. Nah, jadi opini ini bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, bergantung dengan pendapat masing-masing. Selanjutnya yaitu perbedaan fakta dan opini. Nah, pada fakta yaitu bersifat objektif. Artinya, fakta ini tidak dibuat berdasarkan perasaan atau pendapat pribadi, tetapi sesuai dengan kenyataan yang ada. Contoh, matahari terbit dari timur. Itu fakta. Karena apa? Karena benar kan keadaannya, kalau matahari itu terbit dari timur. Kan kalau berangkat sekolah kayak gitu kan kalian lihat kan, matahari itu terbit dari timur, jadi itu merupakan fakta. Nah, yang kedua yaitu dapat dibuktikan kebenarannya. Nah, jadi artinya fakta itu dapat dilihat benarnya melalui data dan bukti yang jelas. Contoh, Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Nah, ini bisa dibuktikan kebenarannya dengan cara apa? Kalian bisa melihat di kalender. Itu kan kalau di kalender ada kan di sana Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus. Nah, itu benar. Karena bisa dilihat di kalender atau bisa juga dilihat melalui buku IPS kalian. Ada kan Hari Kemerdekaan Indonesia? Ada. Nah, selanjutnya itu berlaku untuk semua orang. Nah, jadi fakta ini berlaku bagi siapa saja. Tidak hanya bagi siapa yang melihat, mendengar, atau yang mengalaminya, tetapi semua orang. Contoh kayak tadi tuh, matahari terbit dari timur. Itu kan berlaku bagi semua orang kan? Bagi ibu, bagi kalian, bahkan bagi orang-orang di luar sana. Kayak gitu, paham? Selanjutnya itu memiliki data pendukung yang akurat. Artinya, fakta ini didukung oleh angka, catatan, hasil penelitian, dan bukti yang jelas. Contoh kayak tadi itu, Hari Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Ini kan ada catatannya kan, ada sejarahnya kan, gak cuman asal ngomong atau pendapat kayak gitu kan, ada buktinya, bisa dilihat di PPS atau buku sejarah kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu opini. Yang pertama yaitu bersifat subjektif. Artinya opini ini datang berdasarkan perasaan atau pemikiran seseorang, bukan berdasarkan fakta yang pasti. Contoh, film Upin Ipin itu merupakan film yang paling seru. Nah, ini merupakan opini. Karena apa? Karena bergantung pada perasaan dan pemikiran seseorang tersebut. Gitu. Nah, yang kedua itu sulit dibuktikan kebenarannya. Nah, jadi opini ini sulit dibuktikan benar atau salahnya karena itu merupakan sebuah pendapat pribadi. Contoh, cuacanya hari ini mendung, sepertinya nanti akan hujan. Nah, ini kan belum tentu kan nanti akan hujan atau tidak, itu belum pasti kebenarannya. Nah, ini merupakan salah satu contoh opini. Nah, selanjutnya itu bersifat personal. Artinya opini ini tergantung pada pendapat atau pemikiran masing-masing. Nah, tiap orang kan memiliki pemikiran dan pendapatnya masing-masing. Oleh karena itu, opini bisa berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Contoh kayak tadi itu, misal Upin Ipin adalah film paling seru menurut Adam, kayak gitu. Tapi menurut Farah enggak. Yang paling seru itu Doraemon. Nah, ini kan beda kan, tergantung dari personal atau dari pendapat pribadi mereka. Nah, selanjutnya itu mengandung kata-kata relatif. Nah, contohnya sepertinya, menurut saya, paling,
mungkin, dan lain sebagainya. Jadi mengandung kata-kata yang tidak pasti ya. Contoh yang pertama yaitu kucing mempunyai 4 kaki. Ini adalah fakta ya kan? Kalian di rumah ada yang punya kucing nggak? Berapa kakinya? 4 kan? Ya berarti ini bukan fakta, karena kucing kakinya ada 4. Soalnya itu memelihara kucing itu menyenangkan. Nah, ini merupakan opini. Karena apa? Karena tidak semua orang suka memelihara kucing. Ada yang nggak suka, ada yang suka ya kan? Tergantung dari pribadi mereka masing-masing. Nah, selanjutnya contoh yang kedua. Jarak dari rumahku ke sekolah adalah 5 km. Nah, ini merupakan fakta. Karena apa? Karena jarak dapat diukur. Selanjutnya jarak dari rumahku ke sekolah sangat jauh. Ini merupakan opini karena jarak 5 km dapat dianggap jauh maupun dekat tergantung pada orangnya. Misal orangnya jalan kaki ya menurut mereka ya jauh gitu. Kalau yang naik sepeda itu dekat menurut mereka kayak gitu. Jadi tergantung masing-masing. Selanjutnya yaitu contoh yang ketiga. Selama BDR, pelajaran yang paling sulit diikuti adalah matematika. Ini adalah opini. Karena apa? Karena tidak semua orang menganggap matematika sulit. Ada yang menganggap gampang, ada yang sulit, ya kan? Selama BDR aku diajar oleh tetanggaku yang kuliah di Fakultas MIPA. Nah, ini merupakan fakta. Oke? Nah, kita bahas bareng-bareng ya yang ini ya. Kalimat yang pertama, pertemuan itu dihadiri oleh 20 orang. Ini merupakan kalimat fakta apa opini ya? Oke, benar, kalimat fakta. Karena apa? Karena ini bisa dibuktikan dengan menghitung jumlah hadirin dari pertemuan tersebut. Yang kedua yaitu kue lapis buatan ibu paling enak di dunia. Ini merupakan kalimat fakta apa opini? Oke, betul, merupakan kalimat opini. Karena apa? Karena ini merupakan pendapat dari seseorang anak dan juga ditandai dengan kata paling. Kata paling itu kan merupakan kata relatif kayak tadi. Kalau opini itu ditandai dengan kata relatif kayak paling. Nah, ini berarti termasuk opini. Nah, selanjutnya itu bahasa Indonesia adalah pelajaran paling menyenangkan. Nah, ini termasuk apa? Fakta apa opini? Oke, betul, opini. Karena apa? Karena tidak semua orang itu suka pelajaran bahasa Indonesia. Ada yang suka IPA, bahasa Indonesia, matematika, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu operasi hitung bilangan diajarkan pada pelajaran matematika. Ini merupakan fakta apa opini? Oke, betul, merupakan fakta. Karena apa? Karena operasi hitung bilangan ini bisa dilihat di buku pelajaran matematika. Bisa dibuktikan. Ada enggak di buku matematika? Ada ya kan? Kalian ada kan? Ada. Oke, betul. Oke, karena waktunya sudah hampir habis. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak tentang fakta dan opini ini barusan? Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, ibu kasih tugas kalian di rumah nanti ya. Nah, tugasnya itu kalian membuat kalimat fakta dan kalimat opini masing-masing 5. Masing-masing 5 ya. Paham? Oke, ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Oh ya? Oh, itu nanti tugasnya ini dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Paham? Oke. Nah, ibu cukupkan pelajarannya sampai sini ya. Nah, semoga pelajaran kita pada pagi hari ini membawa manfaat bagi kita semua, baik pada kalian sendiri, ibu maupun orang-orang di sekitar kita. Oke, jangan lupa ya tugasnya dikerjakan ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, alangkah sebaiknya kita berdoa
terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, baik, Ibu akhiri ya pelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.